Pasaman, sebuah kabupaten yang sedang berkembang, terletak di jajaran Bukit Barisan wilayah Sumatera Barat. Berada pada posisi yang sangat strategis di jalur lalu lintas Padang Medan, lebih kurang 167 km arah utara kota Padang. Pasaman diambil dari nama sebuah gunung dan sungai yang terdapat di Kabupaten Pasaman, yaitu Gunung Pasaman dan Batang Pasaman. Kata Pasaman mempunyai makna persamaan yang berarti kesepakatan dan kesamaan pendapat antara golongan etnis penduduk Minangkabau dan Mandailing. Kabupaten Pasaman mempunyai moto Pasaman Sayo yang bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Pasaman seia dalam segala hal yang berhubungan dengan kelancaran kemajuan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman mempunyai luas wilayah 3.947,63 km bujur sangkar, terdiri dari 12 kecamatan. Kabupaten Pasaman dilintasi daerah Khatulistiwa, yaitu pada 0 derajat 55 menit lintang utara sampai dengan 0 derajat 8 menit lintang selatan, dan 99 derajat 45 menit bujur timur sampai dengan 100 derajat 7 menit bujur timur. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman sebanyak 221.927 jiwa. Iklim Kabupaten Pasaman adalah iklim tropis dengan ibu kotanya Lubuk Sekaping. Bagi tamu yang datang ke Pasaman, dapat menginap di penginapan dan hotel yang telah disediakan di kota Lubuk Sekaping dengan tarif yang terjangkau dan nyaman, dengan alat transportasi yang sudah tersedia berupa transportasi tradisional yaitu bendi atau delman. Selanjutnya, kami ingin mengajak Anda menikmati objek-objek wisata di Kabupaten Pasaman. Perjalanan wisata Kabupaten Pasaman diawali dari objek wisata ikan banyak yang berlokasi sejauh 28 km menuju selatan Lubuk Sekaping. Objek wisata ikan banyak dikenal juga dengan objek wisata ikan abadi. Ikan banyak di lokasi ini dipercaya oleh masyarakat sekitar bernilai sakral. Tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengambil ikan di lokasi wisata ini. Menurut cerita masyarakat setempat, pada mulanya ikan banyak ini dilarang ditangkap oleh seorang syekh terkenal yang bernama Syekh Saidina Ibrahim, berkisar pada tahun 1850-an. Kecuali pada waktu tertentu dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selepas beliau wafat pada tahun 1899, ikan banyak tidak dapat lagi dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun orang yang datang dari luar daerah. Panjang lokasi sungai ikan banyak yang dilarangkan berkisar kurang lebih 70 meter dan berkedalaman air lubuknya kurang lebih 12 meter. Selepas dari objek wisata ikan banyak, kita akan ke Taman Wisata Ekuator dan Museum Tuanku Imam Bonjol. Untuk mencapai objek wisata Taman Wisata Ekuator, kita kembali menuju Simpang 3 Pasar Kumpulan dan melanjutkan perjalanan ke arah utara, atau lebih kurang 20 km dari arah selatan kota Lubuk Sekaping.
Lokasi tersebut terletak di Jorong Ganggo Mudik, Kecamatan Bonjol, tepatnya di kiri dan kanan jalan lintas Sumatera Bukit Tinggi Medan, yang dikunjungi turis lokal dan mancanegara, tidak kurang dari 4.605 pengunjung pada tahun 2004. Pada lokasi taman tersebut terdapat bangunan Museum Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional yang tangguh dan berani semasa Perang Padiri tahun 1821 sampai dengan 1837. Di lokasi taman juga terdapat sarana ibadah umat Islam, yaitu Masjid Raya yang dibangun Yayasan Amal Bakti Pusat semasa Presiden RI Bapak Soeharto. Bagi pengunjung sebelum masuk ke museum dapat terlebih dahulu istirahat di taman ini bersama keluarga. Bangunan Museum Tuanku Imam Bonjol terdiri dari 2 tingkat. Di lantai bawah dapat dilihat kerajinan tangan dan terdapat literatur yang berhubungan dengan perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Di tingkat atas terdapat benda-benda bersejarah peninggalan Tuanku Imam Bonjol yang berhubungan dengan perjuangan beliau memperjuangkan negeri ini. Dan dapat pula kita lihat berbagai senjata yang dipergunakan waktu Perang Padiri, mulai yang tradisional seperti panah, keris, pedang, dan ketapel raksasa, sampai senjata api laras pendek dan panjang. Sedangkan untuk senjata berat yang dipergunakan adalah meriam yang terletak di sekitar rumah penduduk keturunan Tuanku Imam Bonjol. Salah satunya di depan perkarangan rumah kakek M. Tahir yang berumur lebih kurang 82 tahun. Meriam ini apa? Ampalas suaranya. Itulah keterangan dari yang mengenai karena menjadikan waktu jaga berangkat. Jaga berangkat, jaga meriam kita. Kami. Kakek tersebut mengakui dia adalah salah seorang generasi kelima keturunan dari Tuanku Imam Bonjol. Bagi pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang, di sekitar lokasi taman tersedia usaha pembibitan dan penjualan kaktus, mulai dari ukuran kecil, sedang, sampai besar. Dengan berbagai jenis dan tipe kaktus, mulai dari harga terkecil Rp2.500 per pot sampai harga tertinggi Rp300.000 per pot. Usaha tersebut bernama Kaktus Ekuator. Pemasaran bunga kaktus tersebut telah mencapai pasaran Sumatera dan Riau.
Selanjutnya perjalanan wisata kita lanjutkan menuju Sarasah atau air terjun Salibawang yang terletak di Jorong Salibawang sekitar lebih kurang 16 km dari Lubuk Sekaping. Di sini kita bisa menikmati keindahan air terjunnya sambil mandi bersama keluarga. Enam kilometer dari Sarasah Salibawang ke arah utara, kita akan bertemu dengan objek wisata budaya Candi Putih Sangkar Bulan. Terletak di Jorong Tanjung Medan, Kecamatan Panti, candi ini berbentuk altar tempat bermain keluarga kerajaan dulunya. Nama Putih atau Putri Sangkar Bulan ini diambil dari salah seorang putri kerajaan Minangkabau. Setelah itu mari kita lanjutkan perjalanan 8 km lagi ke utara menuju Taman Wisata Alam yang telah dikenal turis mancanegara, yaitu Taman Wisata Alam Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni, Kecamatan Panti. Dilewati oleh jalan lintas Padang Medan, luas taman wisata ini 570 hektar.
Di Rimbo Panti terdapat sumber air panas alami yang mendidih sehingga bagi pengunjung dapat merebus telur hingga matang. Taman Wisata Alam Rimbo Panti memiliki berbagai jenis flora dan fauna. Di samping terdapat pohon-pohon besar dan kecil yang telah berumur ratusan tahun yang rimbun, sehingga menghasilkan udara yang sangat segar bagi pengunjung. Sambil berjalan-jalan di Jalan Setapak, kita dapat menyaksikan jenis fauna yang terdapat pada cagar alam Rimbo Panti, antara lain kera, beruang madu, harimau, kelelawar, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Selepas lelah berjalan menikmati keindahan taman wisata alam ini, kita dapat menggunakan fasilitas yang terdapat di dalam Rimbo Panti, berupa kolam pemandian air panas yang bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit dan rematik. Di kawasan ini juga disediakan area camping ground untuk kegiatan bermain dan perkemahan. Sebelum meninggalkan taman wisata alam ini, sebaiknya singgah dulu ke herbarium. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sampel tanaman yang ada di taman wisata serta foto-foto tumbuhan langka.
Untuk kenyamanan pengunjung, tersedia musala, WC umum, warung, dan kafe. Objek wisata ini sering dikunjungi pada hari-hari libur, baik pengunjung dari dalam daerah maupun luar daerah. Pada tahun 2004 dikunjungi oleh 5.020 pengunjung, dan pada Hari Raya Idul Fitri ramai dikunjungi oleh pengunjung dari dalam daerah. Selanjutnya perjalanan wisata menuju ke salah satu objek wisata sejarah yang berada di Nagari Langsat Kadap, Kecamatan Rau. Berjarak 15 km dari Rimbopanti, merupakan sebuah prasasti peninggalan zaman Sriwijaya berbentuk batu bertuliskan huruf Pallawa. Tiga kilometer dari prasasti ini menuju utara, kita akan berjumpa dengan objek wisata sejarah lainnya, yaitu sebuah arca. Terletak di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rau. Arca ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berbentuk manusia dengan ketinggian sekitar 1 meter. Diberi bekal buat beransang. Pergi intan, pergilah sayang, ke tengah medan, pergilah berjuang. Jangan ulur menyerah kalah, pantang pendekar di tengah gelanggang. Biar gugur bertumpah darah, biar pendekar di medan perang. Kami berdoa setiap masa. Dari prasasti ini, jika yang berminat menikmati keindahan air terjun Obom dan Gantiang, dapat melanjutkan perjalanan sekitar 10 km menuju Jorong Obom, masih dalam Kecamatan Rau. Bagi para wisatawan yang suka dengan tantangan, dapat menikmati keindahan puncak Gunung Talamau.
Sebelum mencapai posko di Jorong Ampek Malampah, dapat kita jumpai dua buah telaga yang berbeda sifat. Objek wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri, di mana salah satu air telaga ini airnya seperti mendidih dan jika diraba airnya sangat dingin. Dan satu lagi telaga airnya seperti tenang dan kita raba terasa hangat. Jarak antara kedua telaga ini sekitar 7 meter. Puncak Gunung Talamau tingginya 2.982 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak antara Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mencapai puncak Gunung Talamau membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam perjalanan dari posko Jorong Ampek Malapah, Kecamatan Tigo Nagari, yang berjarak kurang lebih 38 km dari Lubuk Skaping. Di puncak Gunung Talamau ada sekitar kurang lebih 40 hektar taman bunga, terdiri dari 20 hektar dan 20 hektar lagi berbentuk bukit. Juga terdapat 13 buah telaga, seperti Telaga Putri Sangkar Bulan hampir 1 hektar berpasir putih landai, airnya juga jernih. Air telaga ini tidak pernah surut walaupun kemarau panjang. Adapun air telaga ini menurut keterangan penduduk setempat dipergunakan untuk obat. Di samping Telaga Putri Sangkar Bulan ada lagi sebuah telaga yang memiliki jurang kurang lebih 30 meter. Selain itu juga ada Telaga Biru, Telaga Lumut, Telaga Putri Mambang Surau, Tapian Sultan Bagindo, dan Telaga Satwa. Di dataran tinggi ini, Padang Seranjano hidup berbagai macam binatang seperti rusa, kijang, siamang, kambing hutan, tapir, beruang madu, juga burung penunjuk jalan. Beranjak ke puncak sekitar 20 menit perjalanan dari Padang Seranjano. Di atas perbukitan kita dapat menyaksikan bukit berbunga dengan batu-batu besar yang kuat bagaikan pilar dan bentuk lainnya yang lebih unik. Gunung Talamau memiliki 5 puncak dan puncak yang paling tertinggi adalah Puncak Trimarta.
Demikianlah perjalanan kita dalam menikmati pesona wisata di Kabupaten Pasaman. Kami tunggu kehadiran Anda. Sampai jumpa.